Halo anak-anak. Wah, seneng banget rasanya bisa balik lagi nemenin kalian di sesi kita kali ini. Coba deh, siapkan diri kalian baik-baik karena hari ini kita punya misi khusus, kita bakal berubah jadi seorang detektif data. Seru banget kan? Fokus kita kali ini adalah inti dari berpikir komputasional, yaitu gimana sih caranya ngebongkar impunan data terstruktur lewat teknik visualisasi. Yuk, kita mulai aja penyelidikannya. Coba kalian bayangin deh, kalian lagi ngelihat kumpulan titik data yang super berantakan dan gak ada aturannya sama sekali. Nah, itulah wujud asli dari data mentah di dunia nyata. Kelihatannya pusing kan? Tapi tenang aja, lewat analisis yang sistematis, kekacauan tadi bisa banget loh disulap jadi informasi yang tajam dan rapi, kayak grafik batang misalnya. Visualisasi ini ibarat kaca pembesar buat kita, senjata andalan para detektif data buat nemuin kebenaran yang ngumpet di balik data yang berantakan itu. Oke, buat jalanin misi ini, kita punya 4 agenda penyelidikan nih. Pertama, kita bakal bahas dasar data. Terus yang kedua, visualisasi efektif. Ketiga, kita bakal bedah 4 langkah analisis satu persatu. Dan yang terakhir, pastinya ada eksplorasi mandiri buat kalian. Singkat, padat, dan langsung aja yuk kita masuk ke modul yang pertama. Sekarang, coba deh kita mikir sebentar. Coba kalian bandingin. Membaca sebuah paragraf narasi yang panjang banget dan informasinya numpuk, sama melihat sebuah tabel rapi yang udah misahin ID siswa, nama, dan nilai ke dalam baris dan kolom. Jauh lebih gampang baca yang bentuk tabel kan? Kenapa coba? Jawabannya simple banget, karena struktur di dalam tabel itu ngebantu otak kita buat milih dan memproses informasi secara instan. Jadi kita nggak perlu lagi tuh pusing-pusing nyari jarum di tumpukan jerami. Nah, ini ngebawa kita ke senjata utamanya seorang analis, visualisasi data. Pada intinya, ini tuh teknik yang super brilian buat ngubah deretan angka yang awalnya kelihatan ribet dan bikin pusing, jadi grafik atau diagram yang enak banget dilihat. Hasilnya, mata dan otak kita bisa langsung nangkep maknanya dalam sekejap, tanpa harus capek-capek nebak lagi. Terus, kenapa sih kita butuh banget sama yang namanya visualisasi ini? Gini deh, bayangin kalian lagi ngelihat bintang-bintang yang posisinya acak di langit malam. Kalau nggak diapa-apain, ya itu cuma kelihatan kayak titik-titik cahaya biasa aja. Tapi pas kita tarik garis penghubung di antara titik-titik itu, tiba-tiba muncul rasi bintang yang indah banget. Visualisasi itu persis kayak gitu. Dia ngebantu kita ngelihat rasi bintang di dalam data, nemuin pola, tren, perbandingan, atau bahkan hal-hal aneh yang tadinya ngumpet di balik tumpukan angka. Selain buat nemuin pola, visualisasi ini juga ngasih kita kecepatan buat dapetin informasi. Dan ini krusial banget loh. Inti pesan dari sebuah data bisa langsung ketangkep utuh cuma dalam hitungan detik. Bayangin aja buat para pemimpin atau orang yang harus ngambil keputusan. Kecepatan ini mutlak dibutuhin banget. Tujuannya apa? Supaya setiap langkah strategis yang diambil itu benar-benar berdasarkan fakta di lapangan, bukan sekedar insting atau tebak-tebakan doang. So, pertanyaannya sekarang gimana sih caranya kita bisa dapat wawasan yang berharga itu? Disinilah kita pakai prosedur operasi standar kita. Siklus 4 langkah utama analisis data. Ini tuh semacam siklus yang sistematis banget. Kita bakal mulai dari nentuin tujuan, terus ngumpulin datanya, bersihin datanya, sampai akhirnya kita eksplorasi data itu dalam-dalam. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama ya, menentukan tujuan. Logikanya gini, detektif yang cerdas mana mungkin nyari petunjuk kalau dia sendiri nggak tahu kasus apa yang lagi dipecahin kan? Jadi sebelum ngobrak-ngabrik data, kita wajib merumuskan satu pertanyaan yang benar-benar spesifik. Pertanyaan ini bakal jadi kompas utama kalian yang mastiin arah penyelidikannya tetap fokus dan kalian nggak bakal tersesat di tengah lautan informasi yang luas banget. Yuk kita buka file kasus nyata kita sekarang. Misalnya nih, kita mau ngebandingin jumlah sampah organik dan anorganik sepanjang tahun, atau mau ngecek apakah jumlah orang di satu rumah itu ngaruh nggak sih sama volume sampah yang mereka hasilkan. Semuanya itu pasti selalu berawal dari pertanyaan yang jelas. Nah, sekarang giliran kalian nih, saya kasih tantangan. Coba deh kalian bikin satu pertanyaan analisis tentang fenomena menarik yang ada di kantin sekolah kalian. Begitu target pertanyaannya udah dikunci, kita langsung gerak ke langkah kedua. Mengumpulkan bukti. Coba bayangin, proses ini tuh kayak kalian lagi nyaring informasi pakai corong raksasa. Kita nggak asal ambil semua hal yang ada loh. Kita cuma masukin data yang bener-bener relevan sama pertanyaan spesifik yang udah kita buat tadi. Jadi makin pas filternya, pasti bakal makin akurat juga hasil akhirnya.
Terus dari mana ya bukti-bukti ini bisa kita dapat? Sebenarnya ada 2 jalur nih. Jalur pertama itu namanya data primer, yaitu pas kalian turun langsung ke lapangan buat ngelakuin observasi, wawancara orang-orang, atau nyebarin kuesioner sendiri. Nah, jalur yang kedua itu data sekunder, di mana kalian tinggal pakai aja data yang udah dikumpulin sama pihak lain. Contohnya kayak ngunduh laporan dari BPS atau website resmi pemerintah. Eits, tunggu dulu. Setelah datanya kekumpul, jangan buru-buru ngambil kesimpulan ya. Kita harus masuk dulu ke langkah ketiga, membersihkan data. Percaya deh, ini tahap yang super duper krusial. Kalian harus ngecek setiap keping informasi itu dengan teliti banget. Cek lengkap atau enggaknya, pastiin nggak ada salah ketik atau error, dan hati-hati banget. Jangan sampai ada data ganda alias duplikat yang malah bisa nipu hasil analisis kalian nantinya. Coba kita bahas satu dilema detektif nih. Misalnya dalam sebuah daftar tinggi badan siswa, data Andi, Budi, dan Cici udah lengkap banget. Tapi punya Dodi malah kosong, cuma ada tanda tanya. Kira-kira apa yang harus kita lakuin? Opsi pertama, kita bisa tanya langsung ke Dodi buat ngelengkapin datanya. Tapi kalau misalnya itu nggak mungkin dilakuin, kalian harus berani ambil tindakan tegas. Hapus aja baris datanya Dodi. Kenapa? Karena sel yang kosong itu bisa ngerusak dan bikin perhitungan rata-rata analisis kalian jadi melenceng semua. Nah, kalau datanya udah dipastiin benar-benar bersih, barulah kita masuk ke langkah keempat, mengeksplorasi data. Yuk, ambil kaca pembesar kalian, karena disinilah keseruannya dimulai. Kita bakal ngebedah anomali, nyari angka-angka yang sering muncul, ngedeteksi mana sih nilai tertinggi dan terendahnya, dan kita juga bakal berusaha ngebongkar hubungan sebab akibat yang ngumpet di antara data-data tersebut. Pastinya kalian gak bakal kerja dengan tangan kosong kok. Kalian bakal dipersenjatai dengan fitur-fitur statistik canggih dari aplikasi pengolah angka. Ada 4 rumus esensial yang wajib banget kalian kuasai. Pertama ada count, buat ngitung total data yang ada. Terus min, buat nyari nilai paling kecil dalam sekejap. Ada max, buat ngelacak nilai yang paling gede. Dan terakhir average, buat nemuin nilai rata-rata secara otomatis. Praktis banget kan? Tapi ingat ya, eksplorasi itu nggak cuma sekedar melototin barisan kotak-kotak sel yang ngebosenin itu. Saat kita lagi di tahap eksplorasi ini, kalian sangat disarankan buat langsung bikin visualisasi datanya ke dalam bentuk grafik. Angka-angka mentah itu kan diem aja, bisu. Tapi begitu kalian ubah jadi grafik garis atau batang, wah, tren naik turunnya bakal langsung kelihatan jelas banget. Seolah-olah datanya lagi ngomong langsung ke kalian. Oke, yuk kita jeda sebentar buat refleksi. Coba anak-anak, buka buku jurnal pembelajaran kalian dan saya mau kalian jawab 2 pertanyaan tajam ini. Pertama, kapan sih tepatnya seorang detektif data itu harus ngambil keputusan buat ngehapus data yang nggak lengkap? Terus yang kedua, apa sih sebenarnya fungsi paling utama dari visualisasi data buat seorang pemimpin yang harus ngambil keputusan? Coba deh kalian renungkan dan tulis pemikiran kritis kalian di situ. Sambil kalian nulis jurnalnya, mari kita resapi bareng-bareng satu kutipan yang dalam banget ini. Data adalah kekuatan, tapi visualisasi adalah cara kita menceritakan kekuatannya. Bener banget, tumpukan angka emang punya kekuatan besar buat ngungkapin fakta. Tapi tanpa adanya visualisasi yang pas, kebenaran dari angka-angka itu bakal tetap diam, bisu, dan gak akan bisa dimengerti sama orang lain. Wah, gak kerasa ya, sesi kita hari ini udah mau selesai. Sekarang saatnya buat ngasih kalian misi mandiri. Tugas kalian adalah coba cari satu set data yang simple banget di sekitar kalian. Bisa jadi catatan suhu udara selama seminggu terakhir, atau mungkin catatan uang saku harian kalian. Kalau udah ketemu, tentuin tujuan analisisnya dan cobain deh praktekin 4 langkah yang baru aja kita pelajarin bareng. Kira-kira rahasia besar apa ya yang lagi nunggu buat kalian bongkar dari hal-hal sederhana di sekitar kalian itu? Selamat menganalisis para detektif data. Sampai jumpa.